daftar potongan tulangan yang sudah kita modelkan. Jadi dengan menggunakan software berbasis BIM sebenarnya kita lebih mudah ketika kita menggambar, hitungannya itu langsung otomatis keluar. Jadi tidak perlu melakukan perhitungan lagi ya. Nah, kita cukup memvalidasi. Jadi sini sudah terlihat ya. Di sini untuk diameternya 13 13, 16 16 dan untuk tipenya sudah saya pisahkan tadi di awal ya. Jadi ada 13 untuk balok, ada 13 juga untuk kolom. Oke. Jadi di sini sudah muncul semua, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang spesial ya. Ini langsung keluar seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan ke pekerja di lapangan, ke tukang ya, ini pasti akan sangat berguna sebab di sini sudah ada daftar potongannya ya. Ini berapa panjangnya yang harus kita potong. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudutnya 45 derajat, panjang bawahnya sudah ada, panjang kaitnya juga sudah ada. Oke. Sekian dari saya. Ini semoga membantu. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi saya melalui email atau nomor WhatsApp yang sudah saya bagikan. Sekian dari saya. Jika merasa video bermanfaat silahkan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan seperti biasa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Autodesk Revit. Jadi di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara kita menghitung ya panjang tulangan dan juga berat dengan menggunakan plugin tambahan Sofistic Reinforcement. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menambahkan bagaimana cara kita menghitung tulangan khususnya untuk elemen balok dengan bentuk tulangan yang kita modifikasi sedikit. Oke, di sini saya coba langsung ke struktur level 2 ya di sini. Oke, kemudian bagian kolom ini akan saya copy ke bagian kanan ya di sini. Saya pindahkan seperti ini. Sehingga secara otomatis tulangannya pasti semuanya akan terbawa ya seperti ini. Oke, kemudian akan saya tambahkan balok ya di sini. Masuk ke menu structure, kemudian pilih beam. Nah, di sini nanti ada pilihannya pada propertiesnya. Tipenya adalah rectangular dengan dimensinya 4080. Di sini saya coba buat yang lebih kecil. Ini saya duplicate dulu. Ini saya klik OK, saya rename, namanya adalah B2540. Oke. Nah, di sini B-nya 25, kemudian H-nya adalah 40. Kalau sudah di sini teman-teman bisa pilih apply dan OK. Kemudian saya akan gambar ya baloknya dari bagian tepi dalam kolom sampai tepi dalam kolom yang satunya ya seperti ini. Dari tampilan 3 dimensi maka akan terlihat seperti ini ya model model daripada balok yang barusan kita buat. Ini teman-teman perhatikan, saya di sini menggunakan template dimana kalau diklik pada bagian display ya di sini, ini maka tidak bisa diklik untuk tipe-tipe daripada display yang ditampilkan ya. Jadi di sini visual stylenya terkunci di hidden ya. Nah, kenapa? Karena saya mengaturnya menggunakan template daripada view ya di sini. Ini saya atur dulu. Saya buka, kemudian 3D structural view. Nah, di sini masih menggunakan detail levelnya medium ya. Kemudian di bagian bawah ya di sini. Jadi kita perhatikan di bagian bawah ini ada pilihan visual style hidden line. Oke. Nah, di sini kita cari all yang ini. Nah, kita perhatikan untuk bagian ini kita bisa ganti ya. Misalkan teman-teman ingin mengubah di bagian ini, kita boleh ganti, kita hilangkan centangnya seperti ini. Kita apply dan kita oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah bisa diganti ya. Ini saya ganti ke shaded, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Selanjutnya dari level 2 ini saya akan buat dua potongan ya, untuk potongan melintang dan potongan memanjang balok. Untuk potongan melintangnya saya buat seperti ini. Skalanya saya ganti ke 150 biar tidak terlalu besar.
Kemudian untuk regionnya ini saya drag ke dalam ya, biar tidak terlalu jauh. Ini sudah terlihat seperti ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik objeknya, klik kanan, kemudian pilih go to view. Nah, di sini sudah terlihat untuk balok dari segi section 1 ya di sini. Ini saya coba atur untuk regionnya, ini saya perkecil sampai sini saja. Skalanya saya buat menjadi 1:20, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini teman-teman punya pilihan, bisa di hide dia untuk crop regionnya, maka ini akan hilang. Tetapi kalau teman-teman mau memunculkan, di sini juga bisa diatur seperti ini. Oke, nah saya pilih untuk menghilangkan saja. Jadi di sini saya hide crop regionnya. Tersisa seperti ini. Oke, jadi ada 3 dimensinya seperti ini dan dari potongan melintangnya seperti ini. Saya akan buat pertama untuk rebar dulu ya di sini. Saya buat untuk rebar, masuk ke menu structure, kemudian rebar. Nah, di sini saya pilih ini untuk diameternya masih ada 13 ya di sini. Nah, diameter 13 ini akan saya duplikat ya. Nah, saya duplikat di sini, kemudian saya pisahkan, rename. Ini saya beri label belakangnya balok ya seperti ini. Agar kita lebih mudah untuk memisahkan tipenya ya. Oke, kemudian kalau sudah saya coba tempatkan seperti ini. Oke, ini D13 pada balok. Sedangkan kalau kita klik yang ini, di sini biasanya hanya tertulis D13. Ini sebenarnya teman-teman bisa juga rename ya. Misalkan untuk mempermudah D13 kolom. Kemudian klik OK. Begitupun juga dengan tulangan yang ini ya. Tulangan longitudinalnya ini D16 saya tambahkan bagian belakangnya D16 kolom ya seperti ini. Klik OK. Kemudian di section 1 di sini kalau kita klik find, nah akan tampil seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari level 2. Ini kita sudah buat dari potongan melintang. Sekarang saya ingin melihat dari potongan memanjang ya. Ini saya klik dulu seperti ini, section, kemudian saya buat section seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kita drag mundur sedikit, oke, seperti ini, biar terlihat ya. Nah, ini bisa diganti misalkan 125, biar tidak terlalu besar. Di klik kiri, kemudian klik kanan, pilih go to view, maka akan tampil seperti ini ya. Teman-teman sudah boleh melihat ya bentuk tulangan yang sudah kita buat tadi. Kalau saya kembali ke level 2 di sini, oke, mulai seperti ini. Kalau saya teruskan seperti ini, nah ini biasanya dia akan terlihat secara utuh ya. Di section 2 ini terlihat seperti ini. Oke, nah tulangan yang sudah kita buat sebelumnya melalui section 1 di sini ya. Teman-teman bisa lihat di section 2 ya. Ini terlihat juga ya di sini. Jadi dari berbagai view ini akan terlihat semua ya, seperti ini. Misalkan saya ganti ke wireframe. Nah, ini tulangan yang sudah kita buat tadi terlihat di sini. Selanjutnya di sini saya akan coba mengatur di sini untuk jaraknya. Oke, ini misalkan saya pasang jaraknya sama semua ya. Misalkan maksimum spacingnya saya atur di 125. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini biasanya di bagian tepi harus dimajukan ya, dimajukan sekitar 50 mili ya. Ini saya coba geser sedikit. Bagian kiri juga saya coba geser sedikit seperti ini. Nah, jika sudah, kita boleh melihat dari section 1 seperti ini. Kita akan membuat tulangan ya di sini. Nah, untuk membuat tulangan di sini kita bisa menggunakan sketch dan juga bisa menggunakan template bawaan ya. Nah, ini saya contohkan jika saya menggunakan template bawaan. Pertama masuk ke structure, kemudian pilih rebar di sini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau teman-teman perhatikan di bagian rebar shape browsernya, di sini ada pilihannya seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Misalkan mau gunakan yang seperti ini, boleh ya. Ini rebar shape nomor 4. Ini saya coba tempatkan di sini ya. Jangan lupa untuk placementnya diatur posisinya, jangan sampai salah atau terbalik ya di sini. Oke, seperti ini misalkan. Kalau sudah, ini biasanya berlaku untuk bagian tumpuan lapangan ya. Nah, ini teman-teman bisa klik seperti ini. Nah, ini bisa diatur ya. Ini ditarik ke bagian kanan ya. Jadi ini bisa digeser-geser. Ini juga bisa digeser-geser ya. Ditarik panjang ke bagian kanan. Kemudian bagian patahannya ini ya, atau bagian di daerah sendi plastis ini bisa kita atur. Nah, ini biasanya ada hitungannya ya. Jadi ada 1/4 L, 1/4 L, dan juga ada berdasarkan momen tumpuan dan momen lapangan. Jadi ini tidak langsung serta-merta dibuat sesuai keinginan kita, tetapi ada hitungannya.
Ini saya hanya mencontohkan contoh yang sederhana saja. Ini contohnya, kita lihat dari section 1, dia ternyata ada di sini ya, dia ada di luar. Ini akan saya pindahkan ke bagian tengah ya di sini. Oke, kita coba perhatikan di sini, dia sudah ada di sini, section 2. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini masih ke bawah ya, kita coba angkat sedikit. Kemudian bagian atas juga kita bisa turunkan sedikit. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya, seperti ini. Untuk memastikan melihatnya lebih detail, teman-teman bisa melihat dari tampilan 3D ya. Nah, di tampilan 3D di sini sudah terlihat besinya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Oke, nah di sini ada yang kurang, teman-teman perhatikan. Kalau dari tampilan 3D, di sini besinya sama ya. Ini besinya masih menggunakan D13 balok. Ini saya ganti menjadi D16 kolom, kemudian saya duplicate lagi seperti ini menjadi D16 balok ya, seperti itu. Oke, kalau sudah diklik OK, nanti otomatis warnanya akan berubah ya menjadi warna biru. Ini untuk besi dengan diameter 16. Kembali ke section 2. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia belum berwarna ya sesuai dengan template, karena di bagian propertiesnya saya belum menerapkan template yang sama pada tampilan menu 3D. Nah, untuk menampilkan templatenya, teman-teman masuk ke section 2, kemudian pilih di view templatenya dan ganti dengan template yang sudah kita buat. Jadi 3D structural view. Apply dan OK. Nanti teman-teman lihat di sini sudah berubah ya warnanya. Sudah jadi seperti yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menambah tulangan pada posisi sampingnya di sini. Oke. Masuk ke structure, kemudian pilih rebar. Nah, di sini untuk tulangan samping saya akan tambahkan dengan menggunakan rebar shapes M02 ya, seperti ini. Pemasangannya di sini work plan bisa juga menggunakan near cover ya, seperti jadi ini diatur ya, karena misalkan saya gunakan var cover reference seperti ini kan tidak muncul ya, jadi kita harus mengganti ke current work plan. Nah, setelah di current work plan posisinya seperti ini. Nah, untuk memutarnya ada pada pilihan placement ya, seperti ini. Oke, ini saya masukkan misalkan untuk rebar set jumlahnya adalah 2 ya, seperti ini. Oke, saya turunkan 2. Nah, ini bagian kiri dan kanan ya, seperti ini. Bagian atas, kemudian di bagian bawah juga, seperti ini. Oke, jangan lupa diklik lagi, diganti ya tulangannya. Ini kalau sebelumnya masih menggunakan 13, ini kita ganti dengan D16 balok. Oke, kita lihat dari section 2. Nah, ini sudah ada ya. Oke, jadi sudah ada tulangan bagian atas. Kemudian ada tulangan yang bagian sendi plastisnya ya, di sini 1/4L, dan ada tulangan juga di bagian bawah. Oke, kita lihat dari tampilan 3D, maka dia sudah akan terlihat seperti ini ya. Ini sudah lebih detail. Dan jika teman-teman perlu mengcustom ya, di sini misalkan ternyata panjang takikannya ini atau panjang L-nya ini lebih jauh ya. Ini tinggal diklik saja di bagian ini. Teman-teman bisa mengganti dari sini ya. Ini diklik saja, kemudian kita akan memasukkan nilainya ya. Ini bisa ditarik-tarik, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, jika tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, ini coba saya naikkan sedikit ya ke atas. Oke, atau paling bagus dia sejajar ya dengan tulangan yang satunya. Jadi kalau dari tampilan 3D di sini akan terlihat benar-benar sesuai dengan penggambaran pada umumnya. Oke, ini sudah jadi ya seperti ini. Kemudian kalau sudah, di sini saya coba lihat dari section 1. Di sini sectionnya ini saya coba hide dulu. Klik kanan, hide element. Kemudian saya terapkan juga untuk template ya di sini. Saya pilih all, 3D structural view, apply, dan OK. Nah, ini terlihat ya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mengatur ya. Misalkan di sini kan terlihat seperti ini potongannya. Ini teman-teman bisa matikan dulu. Kemudian ini juga dimatikan. Nah, bagian tulangan kolom ini teman-teman bisa hide ya seperti ini. Ini juga teman-teman bisa hide ya. Ini saya coba hide dulu seperti ini. Oke, ini di hide elemen. Kemudian bagian kolomnya juga ini bisa di hide seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman tinggal menambahkan dimensi ya. Ini seperti ini. Oke, kemudian ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa mengeluarkan untuk bending detail ya selanjutnya. Teman-teman bisa klik kiri di sini, kemudian pilih di sini bending detail. Nah, ini saya coba tarik ke kiri.
Kemudian untuk skalanya saya ganti menjadi 1/10. Nah, di sini tampilannya sudah lebih baik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan potongan memanjang? Ini kan potongan melintang. Ini section 2. Nah, ini teman-teman bisa mengambil bending detailnya dengan cara yang sama ya. Jadi diklik tulangannya seperti ini. Kemudian di sini perhatikan di sini nilainya adalah 104 ya. Ini pilih bending detail, kemudian saya akan drag ke atas. Kemudian skalanya saya ganti 1/20 ya. Nah, ini terlihat ya seperti ini. Kemudian bagian atasnya lagi, diklik lagi, pilih bending detail, kemudian di drag ke atas lagi seperti ini. Lakukan langkah yang sama untuk bagian bawah ya. Di sini diklik lagi, kemudian masuk ke bending detail dan diangkat seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini cukup mudah teman-teman, kita memodelkan penulangan kolom dan balok dengan menggunakan software BIM Autodesk Revit. Yang terakhir di sini akan saya tampilkan untuk hitungan volumenya. Di sini masuk ke rebar schedule. Di sini teman-teman bisa melihat di sini sudah ada. Jadi untuk total berat besinya adalah 302,59. Nah, ini tentunya kita bisa memisahkan ya dari kolom-kolom balok-balok. Kita pisahkan dulu dengan menggunakan menu filter, kemudian di grouping. Ini berdasarkan bar diameter, yang kedua berdasarkan family ya di sini. Family, kemudian saya klik OK. Nah, ini teman-teman lihat, ini untuk kolom-kolom dan ini untuk balok ya. Jadi untuk diameter di sini 13 semua dikelompokkan. Untuk kolom ada 41, yang kolom satunya sama. Sedangkan untuk baloknya ada 30 buah ya. Kita coba cek di sini. Klik tulangan gesernya. Nah, di sini muncul kuantitinya adalah 30 buah. Di bagian atas juga kuantiti 30 buah. Jadi sudah sesuai. Kemudian di sini kita bisa mengeluarkan report ya. Jadi dari sini saya coba tampilkan ke Sophistic Reinforcement. Di klik schedule. Nanti akan keluar semua daftar potongan tulangan yang sudah kita modelkan. Jadi dengan menggunakan software berbasis BIM sebenarnya kita lebih mudah. Ketika kita menggambar, hitungannya itu langsung otomatis keluar. Jadi tidak perlu melakukan perhitungan lagi ya. Nah, kita cukup memvalidasi. Jadi sini sudah terlihat ya. Di sini untuk diameternya 13, 16 dan untuk tipenya sudah saya pisahkan tadi di awal ya. Jadi ada 13 untuk balok, ada 13 juga untuk kolom. Oke. Jadi di sini sudah muncul semua, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang spesial ya. Ini langsung keluar seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan ke pekerja di lapangan, ke tukang ya, ini pasti akan sangat berguna sebab di sini sudah ada daftar potongannya ya. Ini berapa panjangnya yang harus kita potong. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudutnya 45 derajat, panjang bawahnya sudah ada, panjang kaitnya juga sudah ada. Oke. Sekian dari saya. Ini semoga membantu. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi saya melalui email atau nomor WhatsApp yang sudah saya bagikan. Sekian dari saya. Jika merasa video bermanfaat silahkan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan seperti biasa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.